Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek yang kami buat. Sebelumnya, mari kita perkenalkan dulu rekan saya. Saya Cecilia Isya Zahra. Saya Rifki Fatur Rahman. Saya Nadia Putri Syahrani. Kami dari Sistem Informasi 2003 kelas 04. Mulai saja ke pembahasan yang pertama. Di sini pertama kita yaitu membuat database. Nah, database pada kali ini yaitu dengan nama absensi dan ada tabelnya absen, dosen, kontak, mahasiswa, mata kuliah, program studi, rekap absensi, dan user. Nah, untuk di tabel user itu berisi tentang ID, username, password, user type, di mana masing-masing punya tipe data dan panjang tipe data tersebut. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan login user. Apakah itu yang login itu user atau admin. Selanjutnya yaitu tabel absen. Pada tabel absen berisi tentang ID dengan tipe data integer panjang 10. Ada juga nama mahasiswa tipe data varchar panjang 255. Ada nama mata kuliah tipe data dengan varchar 255. Tanggal dengan tipe data date. Status dengan tipe data enum. Panjangnya berisi hadir atau tidak hadir. Ini untuk menyimpan data-data mahasiswa yang diinputkan oleh admin. Yang diinputkan oleh user. Selanjutnya yaitu rekap absensi. Di rekap absensi berisi tentang ID dengan tipe data integer panjang 10, nama mahasiswa dengan tipe data varchar panjang 255, nama mata kuliah tipe data varchar 255, dan juga ada tanggal tipe data date dan status dengan tipe data enum, yaitu panjangnya berisi hadir atau tidak hadir. Nah, rekap absensi ini untuk menyimpan semua rekapan absen yang dilakukan oleh user. Jadi, jika user sudah absen, maka absen tersebut akan direkap di tabel rekap absensi. Selanjutnya ke bagian tabel dosen. Nah, di bagian tabel dosen ini si tabel dosen ini untuk memasukkan sebuah nama dosen yang dimana di dalamnya itu ada ID. ID-nya itu pakai integer, auto increment, dan prime key. Ini untuk mendefinisikan kolom ID dengan tipe data in yang secara otomatis akan bertambah nilainya, yaitu auto increment setiap kali sebuah baris data ditambahkan ke tabel. Kata kunci primary key menetapkan kolom ID ini sebagai kunci utama atau primary key tabel yang unik dan secara unik mendefinisikan setiap baris. Nah, selanjutnya ada kolom NIP. Nah, pada kolom NIP ini menggunakan tipe data varchar. Ini mendefinisikan kolom NIP dengan tipe data varchar yang berarti dapat menyimpan string hingga 20 karakter. Kata kunci not null menjamin bahwa kolom ini tidak boleh kosong, harus diisi untuk setiap baris data. Kata kunci unique menetapkan bahwa setiap nilai dalam kolom NIP harus unik di seluruh tabel. Selanjutnya ada kolom nama.
Ini mendefinisikan kolom nama dengan tipe data varchar sebanyak 255 yang dapat menyimpan string hingga 255 karakter. Kata kunci not null juga berlaku di sini, menjamin bahwa kolom nama tidak boleh kosong. Nah, dengan demikian tabel dosen ini memiliki 3 kolom, yaitu ID, nama, dan juga NIP. Yang selanjutnya ke tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ini ada ada 5 tabel. Yang pertama ada ID. Kolom ID ini bertipe data integer, digunakan untuk menyimpan nilai integer. Terus auto-achievement akan membuat nilai kolom ini secara otomatis pertama sekali baris baru ditambahkan. Dan primary key menetapkan kolom ID sebagai kunci utama tabel yang unik untuk setiap baris. Terus selanjutnya kode mata kuliah varchar. Ini bertipe data varchar untuk menyimpan string dengan panjang maksimum 20 karakter. Not null untuk memastikan kolom ini tidak boleh kosong. Unique memastikan bahwa setiap nilai dalam kolom kode mata kuliah harus unik di seluruh tabel. Yang selanjutnya ada nama mata kuliah. Kolom nama mata kuliah ini bertipe data varchar untuk menyimpan string dengan panjang maksimum 255 karakter. Not null untuk memastikan kolom ini tidak boleh kosong. Terus kolom dosen yang bertipe data in digunakan untuk menyimpan ID dosen yang mengajar mata kuliah ini. Kolom ini berfungsi sebagai for key untuk merujuk ke tabel dosen. Terus menentukan kolom dosen ID adalah for key yang mengacu pada kolom ID di tabel dosen. Ini membentuk relasi antar tabel mata kuliah dan tabel dosen. Terus menentukan bahwa jika baris yang dirujuk pada tabel dosen berdasarkan ID dihapus, maka nilai pada kolom dosen ID tabel mata kuliah akan diatur menjadi null on update cascade. Selanjutnya dilanjutkan kepada Cecilia. Lalu ada tabel create table absen berisi ID integer, auto increment atau primary key dan primary key. Lalu ada mahasiswa ID bertipe integer dan not null. Ada mata kuliah ID bertipe integer dan not null. Lalu ada tanggal, date, dan not null. Lalu status enumnya itu ada hadir, tidak hadir, dan itu not null juga. Untuk creatable user ada ID integer, auto increment, primary key, lalu ada username bertipe pacar dengan panjang 100, not null, dan bertipe unique. Lalu ada password bertipe pacar 255 bertipe not null. Lalu ada user type enum berisi admin dan user. Selanjutnya ke kode programnya. Ya.
Oke, langsung saja ke bagian kode program dosen. Di sini untuk include ini itu untuk menghubungkan database-nya. Nah, selanjutnya untuk menangani aksi tambah data dosen. Di sini ada iset post, add, nip, nama. Terus untuk menyimpan data dosen ke database itu menggunakan perintah SQL insert into dosen, nip nama, files nip dan nama. Dan jika si datanya berhasil, dia akan muncul. Terus selanjutnya untuk menangani aksi update data dosen. Ini tuh untuk mengupdate si data dosennya jika ada kesalahan. Terus ini untuk menangani aksi delete data dosen. Ini tuh jika si data dosennya itu pengen dihapus, tinggal dihapus. Nah, ini untuk menampilkan daftar dosen dengan perintah yaitu select from a dosen. Lanjut ke bagian si struktur HTML-nya. Di sini tuh ada header, tabel, form, dan juga tautan aksi untuk edit dan delete. Untuk style CSS-nya itu di sini mengatur warna, font, margin, padding, tabel, tombol, dan elemen lainnya agar tampak lebih rapi di user friendly. Di sini merupakan ada body, header, container, H2, H1, H3, tabel, tabel TH, tabel TID, tabel TH, dan seterusnya. Lanjut ke bagian untuk penampilan dosen itu ada ID, name, nama, dan aksi. Di sini perintahnya seperti ini. Terus sini juga ada link index PHP edit dan juga delete untuk mengedit dan mendelete si data si dosennya. Terus untuk form tambah dosen di sini menggunakan ada nip, ada nama, terus tambah dosen. Ini untuk menangani form edit di sini dengan perintah select from dosen where ID. Itu editnya tuh di bagian ID di mana bisa seluruhnya jika mau diedit, mau nama terus ID juga nip. Nah, selanjutnya ke bagian mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini bagian awalnya itu menghubungkan si database-nya. Terus untuk menangani aksi tambah data mata kuliah ada kode MK, nama MK, dosen ID. Nah, untuk menyimpan data mata kuliah ke database itu dengan perintah insert into mata kuliah, kode MK, nama MK, dosen ID, files dengan kode MK, nama MK, dan dosen ID-nya. Terus untuk menangani aksi update data mata kuliah ada iset post, kode MK, nama MK, dosen ID. Update mata kuliah ini menggunakan perintah update mata kuliah, set kode MK, terus nama MK, dan juga dosen ID, dan menuju ke bagian ID-nya. Terus untuk menangani aksi delete data mata kuliah dengan menggunakan perintah delete from mata kuliah where ID. Terus untuk menambahkan daftar mata kuliah itu menggunakan perintah select mata kuliah, dosen, as nama dosen, form mata kuliah, join dosen, on mata kuliah, dosen ID. Nah, selanjutnya untuk stylist CSS dan HTML itu ada
ada link bootstrap, terus untuk bodinya from family area sans serif itu supaya lebih terlihat modern. Dan selanjutnya ke bagian menampilkan tabel mata kuliah. Di sini tuh ada ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dasar pengampu aksi. Terus dengan PHP-nya itu tambahan ada ID, kode MK, nama MK dan dosen. Terus di sini juga ada untuk pengeditan atau penghapusan. Ini form tambah mata kuliah, ada kode mata kuliahnya, terus ada nama mata kuliah dan dosen pengampunya. Dan ini untuk menampilkan daftar dosen drop down dengan menggunakan select from dosen. Selanjutnya ke bagian program web Nadia. Oke, yaitu di sini yang pertama kita ke database PHP terlebih dahulu. Oke, ini ada file untuk mengkoneksikan ke database, sehingga database yang kita telah bikin agar bisa tampil di dalam filenya dan bisa menyimpan inputan yang dilakukan oleh admin atau user. Yang pertama yaitu di sini ada koneksi ke database yaitu host, di mana host ini menentukan alamat server tempat database berada. Di sini diatur sebagai localhost yang berarti database berada di server lokal. Terus yang di sini username sama dengan root, yaitu nama pengguna yang digunakan mengakses database. Di sini menggunakan root di lingkungan pengembangan lokal. Ada juga password atau kata sandi untuk pengguna root. Ada juga database, yaitu nama database-nya absensi dan new MySQL host username password database yang berarti membuat objek koneksi baru menggunakan ekstensi MySQL untuk PHP yang digunakan untuk berkomunikasi. Dan di bawahnya ada cek koneksi, apakah koneksi tersebut nyambung atau koneksi tersebut gagal. Di sini juga ada ambil data rekap absensi, yaitu untuk mengambil dari rekapan absensi. Yang selanjutnya yaitu absensi. Ya, ini di sini berisi input DBPHP, yaitu menghubungkan ke database. Ada proses ketika from absensi disubmit. Ini berfungsi untuk form untuk diisi oleh user. Atau kode ini memeriksa apakah metode request adalah post, yang berarti form telah disubmit. Jika form disubmit, data yang dimaksudkan pengguna akan diproses. Ada juga query untuk memasukkan data absensi ke tabel absensi. Jadi data yang telah dimasukkan oleh user akan dimasukkan ke dalam tabel absensi. Di sini juga ada count query SQL true. Ini berarti pesan jika absensi berhasil disimpan. Dan juga
ada juga pesan jika terjadi kesalahan di sini close yaitu untuk menutup koneksi. Di sini juga menggunakan HTML yang berisi titel absensi mahasiswa, ada header dengan H1 absensi mahasiswa, dan juga ada from absensi. Juga PHP menampilkan pesan status jika ada berhasil, sukses, atau error mahasiswa yang ketika nama mahasiswa tentang hadir atau tidak hadir, dan juga ada button untuk submit absensi. Selanjutnya yaitu recap absensi. Di sini juga sama ada include DBPHP itu untuk menghubungkan ke database. Di sini juga ada query untuk mengambil data absensi dari tabel absen sehingga data dari tabel absen akan direkap di tabel absensi. Conclude yaitu untuk menutup koneksi. Di sini juga menggunakan HTML yaitu detailnya rekap absensi, dan juga menggunakan CSS untuk body, container, H2, table TH, table TD, table TH, table TR, NTH child, dan juga untuk P yaitu untuk paragraf. Di sini juga menggunakan div class container mahasiswa, mata kuliah, tanggal dari data absen yang dilakukan oleh user. Selanjutnya yaitu untuk login PHP. Yang ini ada include DBPHP, itu memulai sesi PHP untuk memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data session seperti status login pengguna. Sesi ini sangat penting agar pengguna yang berhasil login dapat diarahkan ke halaman yang sesuai. Di sini yang login yaitu ada 2, bisa admin ataupun user. Dan jika password yang dimasukkan salah, maka tidak dapat login atau akan berisi tentang pesan password salah atau username tidak ditemukan. Di sini juga menggunakan HTML, yaitu detail login absensi mahasiswa. Di dalam bodinya yaitu dapat di class container dan juga
Untuk logout di sini ada session start, di mana fungsi ini digunakan untuk memulai sesi PHP. Dalam konteks logout ini, sesi sudah dimulai sebelumnya. Fungsi ini memastikan bahwa sesi aktif dapat diakses dan dimodifikasi. Yaitu selanjutnya session unset. Untuk menghapus semua variabel session yang saat ini tersedia, dan juga ada session history digunakan untuk menghancurkan seluruh sesi. Setelah sesi dihancurkan, semua data sesi yang ada di server akan dihapus, yaitu mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sesi dihancurkan atau dikeluarkan. Dalam kasus ini, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login PHP. Terus exit digunakan untuk menghentikan eksekusi script lebih lanjut setelah pengalihan dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh Cecilia. Selanjutnya, untuk file tabel mahasiswa. Nah, di sini ada include dbphp untuk memanggil file dbphp yang biasanya berisi konfigurasi koneksi untuk ke database. Lalu menangani tambah data. Fungsi ini untuk menambahkan data mahasiswa ke tabel mahasiswa di database. Data seperti NIM, nama, angkatan, dan program studi. Jika ini berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses. Jika gagal, berarti menghasilkan pesan yang error. Lalu menangani update data mahasiswa. Fungsi ini untuk mengubah data mahasiswa berdasarkan ID. Query update mengubah nilai kolom tertentu berdasarkan ID mahasiswa. Lalu ada menangani aksi delete mahasiswa. Fungsi ini untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID yang dikirim dengan metode get. Query delete akan menghapus baris data di tabel mahasiswa. Lalu menampilkan daftar mahasiswa. Fungsi ini untuk mengambil semua data mahasiswa beserta nama program studi dari tabel program studi menggunakan join. Lalu ada tampilan HTML dan tabel mahasiswa. Fungsi ini untuk menampilkan daftar mahasiswa dalam bentuk tabel dengan kolom ID, NIM, nama, angkatan, program studi, dan aksinya. Di sini aksinya itu ada edit dan untuk delete. Selanjutnya form tambah mahasiswa. Fungsi ini menyediakan form untuk menambahkan mahasiswa baru. Drop down program studi diisi dari data tabel program studi. Lalu menangani form edit. Di sini jika parameter edit ditampilkan untuk memperbarui data mahasiswa dengan ID tertentu. Lalu ada close untuk penutupan koneksi. Selanjutnya ke tabel program studi. Di sini juga sama, ada include dbphp untuk menghubungkan ke database-nya.
Ada juga menangani aksi tambah nama program studi, dan jika berhasil akan memunculkan pesan program studi berhasil ditambahkan. Lalu ada menangani update, sama jika berhasil juga akan muncul pesan program studi berhasil diperbarui. Ada untuk menangani aksi delete, menampilkan daftar program studi di tampilan HTML, seperti ID, nama program studi, dan aksinya. Lalu di sini ada form tambah program studi untuk nama program studinya. Lalu ada menangani form edit, dan untuk button type submit untuk mengupdate tabelnya. Oke, selanjutnya itu ke bagian index PHP. Nah, untuk bagian index PHP ini itu untuk tampilan awalnya, yang dimana session start itu untuk memeriksa login itu langsung masuk ke index PHP. Terus periksa apakah user sudah login itu dengan if session user, terus user type, login false, login in and true. Jika login diminta atau hapus session, location-nya ke halaman login. Nah, jika form login disubmit itu untuk admin sendiri, username ada admin, terus passwordnya ada admin 123. Terus untuk username user ada user, passwordnya ada user 123. Cek kredensial login itu ada reset post username dan password. Terus jika login error itu akan ada pesan invalid username atau password. Nah, untuk HTML itu ada penggunaan ada Bootstrap 5 CSS, ada font awas jQuery, custom style. Nah, untuk bagian body ini ada menu form login itu ada login, terus bagian atas jambatan dengan latar belakang gambar, terus bagian kiri menu drop down. Untuk tombol toggle menu itu tampilan menggunakan database target collapse dan database target menu collapse. Nah, untuk menu yang bisa ditoggle itu ada home, terus untuk menu admin itu ada beberapa rekap absensi, mata kuliah, dosen, mahasiswa, program studi, dan logout. Terus untuk menu user itu ada absensi dan juga logout. Nah, untuk bagian artikel, tengah artikelnya itu ada beberapa koneksi dari PHP-nya, yaitu menu PHP, rekap absensi PHP, mata kuliah PHP, dosen PHP, mahasiswa PHP, program studi PHP, absensi PHP, dan menu PHP. Nah, selanjutnya bagian bawah ada footer. Terus juga ada script Bootstrap JS. Sekian presentasi dari program web yang kami buat dan juga penjelasan program yang kami telah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi ini ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.